Selamat malam, wahai para penunggu kamar angker. Masih bersama gue Dimas. Di kesempatan kali ini gue akan menceritakan satu lagi cerita horor dari koleksi gue. Ceritanya tentang satu orang karyawan minimarket yang menghadapi satu kejadian mengerikan. Seperti yang kita tahu, karyawan minimarket sering sekali menghadapi kejadian menakutkan. Seperti salah satu contohnya, menenangkan ibu-ibu yang anaknya membeli uang digital sembarangan. Namun bukan itu cerita kita kali ini. Gimana ceritanya? Mari kita simak sama-sama di cerita yang gue berjudul Kasir Malam di Minimarket Angker. Nama saya Iwan, dan malam itu saya sedang bersiap untuk shift malam di sebuah minimarket kecil di pinggiran kota. Minimarket ini memang terkenal murah, tetapi ada sesuatu yang unik di sini. Cerita-cerita mistis yang sering diceritakan oleh rekan-rekan kerja saya. Banyak dari mereka mengaku pernah mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar suara orang berbicara saat toko sudah kosong. Ada juga yang bilang kalau minimarket ini adalah daerah tempat lewat jin. Tapi saya selalu menganggap cerita itu hanya omong kosong untuk menakut-nakuti orang baru seperti saya. Malam itu hujan turun dengan deras. Angin dingin masuk melalui celah pintu yang tidak bisa tertutup rapat. Shift saya dimulai pukul 10 malam, dan seperti biasa, saya bertugas sendirian hingga toko tutup pukul 2 pagi nanti. Sebelum pulang, rekan kerja saya bercanda. "Hati-hati ya Wan, kalau ada yang mau lewat, pintunya jangan lupa dibuka." Saya hanya tertawa kecil, berusaha mengabaikan gurauan itu. Kejadian mengerikan pertama itu dimulai ketika pukul 11 malam. Saat itu hanya 2 orang pelanggan yang datang. Seorang pria tua yang membeli rokok, dan seorang wanita muda yang mengambil beberapa cemilan. Setelah itu, minimarket menjadi sangat sunyi. Saya mulai merapikan rak di lorong minuman ketika tiba-tiba saya merasa ada yang mengawasi saya. Saya menoleh ke belakang, tetapi lorong itu kosong. Saya menarik napas panjang, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Ketika saya kembali ke meja kasir, saya mendengar suara langkah kaki. Pelan tapi teratur. Tak, tak, tak. Saya berhenti, mencoba mendengarkan dengan lebih saksama. Langkah itu terdengar mendekat dari lorong sebelah. Mungkin ada pelanggan yang baru masuk, pikir saya. Tapi saat saya melongok ke lorong itu, tidak ada siapapun di sana. Saya mulai merasa sedikit gelisah, tetapi mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya suara tetesan air dari atap yang bocor karena hujan deras. Saya kembali ke meja kasir dan menyibukkan diri dengan membuka handphone. Sekitar pukul 12 malam, pintu minimarket berkeriut terbuka. Tanda ada yang masuk. Saya segera berdiri dan menyapa. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" Tetapi tidak ada siapapun yang masuk. Saya berjalan ke pintu dan melihat keluar. Hanya ada jalanan yang basah oleh hujan dan lampu jalan yang berkedip-kedip seperti akan padam. Saat saya hendak kembali ke meja kasir, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lorong makanan ringan. Saya terkejut dan segera menghampiri sumber suara. Sebuah bungkus keripik tergeletak di lantai. Meskipun saya yakin semua barang di rak sudah tersusun rapi. Dengan tangan gemetar, saya meletakkan bungkus keripik itu kembali ke tempatnya. Mungkin ini hanya angin, gumam saya. Meskipun dalam hati, saya tahu itu nggak masuk akal. Tidak ada jendela yang terbuka, dan pintu toko sudah tertutup rapat. Hal tidak masuk akal berikutnya pun terjadi. Tiba-tiba, alat detektor gerakan yang akan berbunyi jika ada orang yang melewatinya, yang dipakai sebagai media iklan, berbunyi dari lorong di sebelah lorong saya. Dengan perasaan enggan, saya memeriksa lorong tersebut, dan betul saja, lorong tersebut kosong. Dari ujung lorong yang lain, terdengar samar suara terkekeh seorang anak kecil. Kemudian keadaan berlangsung biasa saja
hingga pukul 1 dini hari ketika suasana semakin mencekam. Hujan masih deras dan suara gemericik air di atap menambah kesunyian. Saya mencoba mengalihkan perhatian dengan bermain ponsel. Tapi koneksi internet tiba-tiba hilang. Saya menghela nafas kesal dan meletakkan ponsel di meja. Tak lama dari itu, saya mendengar lagi suara tawa anak kecil itu. Suara itu pelan tapi sangat jelas. Jantung saya berdegup kencang. "Siapa di sana?" tanya saya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Saya berjalan perlahan ke arah lorong mainan tempat suara itu berasal. Semua barang di rak terlihat normal, tidak ada yang aneh. Namun ketika saya hendak berbalik, sebuah bola plastik jatuh dari rak dan menggelinding ke arah kaki saya. Tubuh saya kaku. Suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Saya berteriak kencang, "Tolong jangan ganggu saya." Namun, tidak terdengar balasan lagi. Keadaan makin kacau ketika waktu menunjukkan pukul 1.45. Saya berusaha fokus pada jam penutupan, berharap waktu berjalan lebih cepat. Namun tiba-tiba saya merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Tak sengaja saya melihat ke kaca yang dipasang di belakang toko dan menyaksikan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di lorong minuman, beberapa bayangan hitam bergerak perlahan, seperti iring-iringan orang yang berjalan tanpa suara. Mereka tampak tinggi dengan tubuh memanjang yang samar dan tidak memiliki detail wajah. Perasaan mencekam membuat saya tidak mampu bergerak. Bayang-bayang itu bergerak semakin mendekat ke meja kasir. Di tengah ketakutan itu, saya teringat perkataan teman saya. Saya berlari ke arah pintu masuk minimarket dan membukanya lebar-lebar sambil menunggu dengan memejamkan mata. Ketika saya membuka mata lagi, saya mengedarkan pandangan ke sekitar toko. Bayang-bayang hitam itu menghilang. Walaupun sepertinya udara di dalam minimarket terasa lebih dingin, seperti ada sesuatu yang baru saja melewatinya. Saya berusaha menenangkan diri dengan mengambil napas panjang. Tetapi rasa takut itu tetap menggantung di udara. Sejak saat itu, saya selalu menyempatkan diri untuk membuka pintu depan sebentar, agar makhluk-makhluk ini bisa lewat. Kelelahan bisa menyebabkan halusinasi, baik auditori maupun yang visual. Salah satu halusinasi visual yang paling umum adalah melihat bayangan hitam, biasanya di pojok ruangan. Tapi tentu saja, bungkus makanan ringan dan bola yang terjatuh sendiri bukan merupakan halusinasi. Gimana menurut para penunggu? Apakah Iwan mengalami gangguan supranatural? Ataukah hanya kelelahan biasa? Sekian dulu dari gue. Have a nice nightmare.